Perkenalkan, nama saya Eka Ramdhani. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Winda Raiza, saya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Faidul Wijaya. Kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelompok 4. Pada video kali ini, kami kelompok 4 akan memberikan pengertian tentang activity diagram dengan kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu Eka Ramdhani, Wisnu Harian Wijaya, Winda Nur Azizah, dan Aisyah. Nah, pada PowerPoint ini terdapat materi yaitu pertama pendahuluan, kedua komponen atau simbol activity diagram, ketiga ada contoh activity diagram, keempat ada petunjuk menggambar activity diagram, kelima yaitu ada studi kasus. Pada pendahuluan yaitu ada pengertian. Activities diagram atau AD adalah sebuah jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk menggambarkan urutan aktivitas atau proses bisnis dalam sistem. Diagram ini memperlihatkan langkah-langkah atau aktivitas yang terlibat dalam suatu proses, serta bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut saling bergantung dan terhubung satu sama lain. Struktur activity diagram mirip dengan flowchart atau data flow diagram, dan lebih fokus pada aliran aktivitas yang terjadi dalam suatu proses. Dan ada tujuan activity diagram. Yang pertama yaitu activity diagram membantu menggambarkan aliran suatu aktivitas dalam suatu proses bisnis. Yang kedua yaitu diagram memperlihatkan urutan aktivitas atau langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu ada dengan memvisualisasikan alur aktivitas secara jelas. Activity diagram menjadi alat yang berguna dalam menganalisis dan merancang suatu sistem. Dan yang keempat, ada activities diagram yang membantu tim pengembang atau manajer atau pihak yang terkait lainnya untuk memahami proses secara keseluruhan melalui referensi visual yang mudah dipahami. Dalam AD juga terdapat pro dan kontra, yaitu pro dalam AD yaitu ada diagram activity merupakan gambar yang jelas tentang langkah-langkah, keputusan, dan aktivitas sistem, analisis sistem efisien, dan mengidentifikasikan area yang perlu diperbaiki. Kontra pada activity diagram yaitu pertama, activity diagram dapat sulit memakan waktu untuk dibuat dan dipelihara. Kedua, activity diagram mungkin tidak dapat secara akurat menggambarkan proses yang rumit tertentu. Dan yang ketiga yaitu activity diagram mungkin tidak dapat secara akurat menggambarkan skenario dunia nyata tertentu. Nah, contoh AD itu adalah dalam kasus ada 3 aktivitas kelas yaitu barang dan lainnya. Yang terkait yaitu adalah customer, ATM, dan bank. Selanjutnya itu berawal dari lingkaran star hitam pada bagian atas dan berakhir di pusat lingkaran stop hitam di bagian putih bagian bawah. Aktivitas digambarkan dalam bentuk kotak persegi. Nah, saya akan membahas tentang simbol activity diagram. Nah, yang pertama ada start point, yang kedua end point, yang ketiga activities, yang keempat fork atau percabangan, yang kelima join, yang keenam decision, yang ketujuh dan yang terakhir yaitu swing tense atau sebuah cara untuk mengelompokkan activity berdasarkan aktor atau mengelompokkan activity dalam sebuah urutan yang sama. Pertama-tama, kita akan membahas activity. Activity menggambarkan sebuah pekerjaan atau tugas dalam workflow. Pada UML, activity digambarkan dengan simbol belah ketupat, lozinge, atau horizontal top and bottom with convex side. Lalu, selanjutnya ada start set. Start set dengan
tegas menunjukkan dimulainya suatu workflow pada sebuah activity diagram. Hanya ada satu started dalam sebuah workflow. Nah, pada UML, started digambarkan dengan simbol lingkaran yang solid. Nah, contohnya seperti itu. Untuk selanjutnya ada end state. End state menandai selesainya proses. End state menandakan bahwa aktivitas yang dijalankan telah selesai. Misalnya dalam proses bisnis atau sistem perangkat lunak, ini bisa berarti bahwa semua langkah-langkah yang diperlukan telah dilaksanakan dan tidak ada aktivitas lebih lanjut yang diperlukan. Memberikan alur yang jelas, dengan adanya end state, pembaca activity diagram dapat dengan mudah mengetahui bahwa rangkaian aktivitas tersebut telah mencapai titik akhir. Ini juga membantu dalam memahami di mana alur dari suatu sistem atau proses berhenti. Pada UML, end state digambarkan dengan simbol sebuah bullseye atau mata sapi. Nah, itu adalah gambar end state. Nah, dan yang terakhir ada state transition. State transition dalam activity diagram menggambarkan bagaimana sebuah sistem atau objek bergerak dari satu status atau tahap aktivitas ke tahap lainnya berdasarkan kondisi dan peristiwa tertentu. Ini sangat berguna untuk menggambarkan siklus hidup, aktivitas, atau objek dalam sistem yang lebih dinamis. Pada UML, state transition digambarkan oleh sebuah solid line dengan panah. Nah, itu adalah gambar state transition. Decision adalah suatu titik atau poin pada activity diagram yang mengindikasikan suatu kondisi di mana ada kemungkinan perbedaan transisi. Pada UML, decision digambarkan dalam sebuah simbol diamond. Swimlane. Objek swimlane untuk menggambarkan objek yang dimana bertanggung jawab untuk aktivitas tertentu. Fork dan join. Diagram activity dapat dibagi menjadi beberapa jalur kelompok yang menunjukkan objek yang mana yang bertanggung jawab untuk suatu aktivitas. Peralihan tunggal atau single transition. Timbul dari setiap adanya aktivitas yang saling menghubungkan pada aktivitas sebelumnya. Sebuah transition atau transisi dapat membuat cabang kedua atau lebih percabangan. Transition. Label guard expression ada di dalam tanda kurung yang menerangkan output dari percabangan. Percabangan akan menghasilkan bentuk menyerupai bentuk intan. Transition bisa bercabang menjadi beberapa aktivitas paralel yang disebut fork. Fork beserta join atau gabungan dari hasil output fork dalam diagram berbentuk solid bar atau bar penuh. Selanjutnya adalah petunjuk membuat diagram aktivitas. Pertama, mulai dengan node awal untuk titik awal. Kedua, tambahkan partisi jika relevan untuk analisis yang dibuat. Ketiga, tambahkan aksi untuk setiap langkah utama dari use case. 4. Tambahkan alur dari setiap aksi ke aksi lain. Keputusan atau node akhir. Setiap aksi hanya mendapat satu alur masuk dan satu alur keluar menuju ke forks, join, decision, dan merge. 5. Tambahkan decision jika alur dipecah menjadi beberapa pilihan. Jangan lupa untuk menggabungkan kembali dengan merge. 6. Tambahkan forks dan joins jika aktivitas akan dilakukan secara paralel. 7. Akhiri proses dengan notasi untuk akhir aktivitas. Berikutnya adalah tips. Pertama adalah identifikasi use case yang paling kritis dan buat diagram aktivitas untuk use case tersebut yang memerlukan eksplorasi. Yang kedua, jika Anda tidak yakin berapa banyak diagram aktivitas yang harus dibuat, cobalah membuat diagram aktivitas untuk setiap fungsi utama dari kasus penggunaan terpenting Anda. Berikutnya adalah studi kasus inventory system. Untuk membuat invoice petugas, kelak harus login. Jika petugas baru pertama kali menggunakan sistem, maka harus registrasi terlebih dahulu. Harus ada pilihan bagi user untuk mendaftarkan diri sebagai pengguna dalam halaman login. Setiap user dapat menampilkan produk secara online. Pilihan untuk login juga tersedia saat user menampilkan produk secara online. Untuk solusinya adalah yang tampak seperti pada gambar berikut. Menggunakan use case diagram dengan dua aktor yaitu clerk dan user, lalu 4 use case,
dengan isi pertama adalah login, yang kedua register user, yang ketiga view produk, yang keempat adalah generate report yang khusus untuk cloud.